Oke, di video ini kita akan bahas satu tools AI yang lagi ngetrend nih, lagi happening nih sekarang. Setelah sebelumnya yang rame itu N8N ya. Sekarang kalau di sosmed gue bergeser nih. Ininya ya, trending topiknya itu ya ini, si OpenClaw ini. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu ya, penasaran apa itu OpenClaw, mudah-mudahan di video ini tergambarkan lah ya setidaknya apa itu atau fungsinya. Siapa tahu ini bisa ngebantu kerjaan teman-teman gitu. Karena memang OpenClaw itu salah satu tagline-nya adalah personal assistant. Jadi kalau teman-teman bos gitu ya atau orang yang sibuk itu kan biasanya orang-orang sibuk kayak gitu perlu yang namanya personal assistant ya, yang ngebantu buat ya misalnya ngurusin email gitu ya, ngebacain email gitu, ngelola email. Ketika misalnya ada klien mengirimkan pesan, dibales, terus misalnya terkait scheduling jadwal harian gitu ya, dan lain-lain lah. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita minta atau hire manusia gitu ya, nah sekarang kita bisa pakai AI untuk menghandle hal tersebut gitu guys. Jadi ini sebenarnya agak apa ya, dikasih disclaimer lah ya, dimana kalau kita cek di sini yang dia lakukan itu adalah full access ke sistem gitu ya. Ini jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu setupnya si OpenClaw itu seperti apa, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita perlu punya yang namanya laptop gitu ya atau PC gitu. Nah, nanti si OpenClaw itu diinstal di PC atau komputer kita gitu. Nah, nanti si OpenClaw ini nanti perlu dihubungkan ke agen AI-nya gitu. Ya, misalnya teman-teman mau bebas sih milih gitu ya, mau pakai Gemini, mau pakai OpenAI atau GPT modelnya. Bisa pakai Claude dan sejenisnya dan lain-lain lah ya. Intinya bebas. Dan ini biasanya berbayar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kan pakai token ya. Nanti teman-teman bisa pilih mungkin sesuai kebutuhan teman-teman aja. Atau teman-teman seringnya pakai apa, itu bisa dihubungkan ke si OpenClaw-nya. Jadi OpenClaw ini hanya sebatas, nggak hanya sih sebenarnya. Ya dia tugasnya adalah mengelola gitu aplikasi-aplikasi lain di dalam PC komputer kita gitu. Kayak misalnya dia bisa baca kalender, dia bisa baca notes, menuliskan notes dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini memang perlu hati-hati karena isu mungkin teman-teman yang concern terkait privacy ini lumayan mengerikan ya kalau kita perhatikan gitu ya. Makanya mungkin kalau yang setup yang gue rekomendasikan adalah seperti ini. Ini yang gue lakukan juga saat ini ya. Jadi gue beli atau sewa, nyebutnya sewa virtual private server ya, VPS. OS-nya pakai Ubuntu. Nah, jadi si OpenClaw-nya ini diinstal ke dalam VPS-nya gitu. Nah, nanti kan karena ini kan kosongan ya, nggak ada aplikasi-aplikasi yang connect sama akun-akun pribadi gua gitu. Jadi harusnya relatif aman lah kalau kayak gini. Ya mungkin nanti dia bakal nginstal-nginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh si OpenClaw-nya gitu. Intinya OpenClaw itu full access ya, full access ke sistem kalian gitu, ke sistem tempat kalian menginstal si OpenClaw-nya gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman menginstalnya di VPS, kan mungkin jadi pertanyaan nih, kita mengaksesnya seperti apa gitu, atau interface-nya seperti apa nih. Jadi ada beberapa jenis ya, interface-nya itu ada melalui terminal CLI gitu ya. Jadi teman-teman contohnya kayak gini ya, OpenClaw gitu. Nah ini nanti segala settingan yang teman-teman perlukan itu diperintahnya melalui perintah CLI gitu. Yang kedua bisa melalui browser atau dashboard. Ini gambarnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian ada yang lumayan memudahkan adalah melalui channel gitu. Channel di sini bisa pakai buat Telegram, bisa pakai buat WhatsApp atau buat Discord gitu. Nah ini yang mungkin yang gue tadi udah coba adalah pakai buat Telegram gitu ya. Ini lumayan membantu ya. Jadi kita nggak selamanya harus buka laptop, kita bisa operasikannya melalui mobile gitu ya, melalui HP gitu. Nah ini tambahan kalau misalnya kita mau aksesnya melalui komputer kita, nanti kita perlu yang namanya tunneling ya, pakai SSH nih. Jadi teman-teman
untuk mengakses CLI-nya si OpenCloud di VPS itu ya pakai, kalau gue sih pakai yang Termius namanya ya, aplikasi yang diinstal di komputer gue. Nah kalau misalnya mau pakai browser gitu ya, pakai dashboard yang kayak gini, ini teman-teman bisa pakai istilahnya port forwarding ya. Jadi nanti bisa diakses melalui browser pakai localhost gitu ya, bla bla bla. Ini portnya. Nah ini istilahnya pakai itu, pakai port forwarding namanya. Oke, berikutnya kita coba interaksi ya dengan si OpenCloud-nya. Ada dua pilihan tadi, mau pakai terminal bisa, pakai CLI bisa, atau pakai dashboard. Mungkin lebih biar menarik videonya juga, gue bukanya pakai dashboard kali ya. Jadi di sini dashboardnya ada beberapa menu ya. Ada namanya channel yang tadi gue sebutkan. Jadi di sini tempat untuk menghubungkan ke Telegram, WhatsApp, Discord atau channel lainnya. Nah ini yang kalau gue sudah terhubungnya oleh si Telegram gitu ya. Kemudian di sini ada agen. Jadi ini tempat kita menghubungkan ke tadi, misalnya ke ChatGPT atau ke Claude Sonnet atau misalnya ke Bebas gitu ya. Berikutnya di sini ada menu namanya skills gitu ya. Bahasa simpelnya adalah dia itu kayak template lah ya, template dimana kita bisa menginstal berbagai kemampuan gitu, kemampuan khusus ke si OpenCloud-nya gitu. Nah, ini ada nama websitenya cloudhub.ai. Di sini para creator yang suka rela ya membuatkan template-template atau skill, ini bahasanya skill sih. Dia membuat skill-skill untuk si OpenCloud ini gitu. Dia ada di sini gitu untuk teman-teman mau cari. Misalnya yang gue udah install tuh tadi terkait ini. Terkait content ideas ya. Oke, kita masuk ke intinya guys. Ya, kita pengen lihat gimana caranya kita berinteraksi ya dengan si OpenCloud-nya. Lagi-lagi di sini ada menu namanya chat ya. Ini mirip banget ya teman-teman kalau pakai ChatGPT, pakai Gemini. Ketika kita berinteraksi dengan AI-nya kan kita perlu interface ya, perlu jembatan antara kita dengan model AI-nya yang melalui aplikasi chat seperti ini gitu. Jadi ini mirip kayak ChatGPT gitu misalnya, kayak halo, kamu kenal aku gitu kan. Nah ini ketika kita tanya ya dia jawab gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang tadi karena gue udah setup si channel Telegram, jadi kita bisa interaksinya melalui Telegram bot. Nah ini gue udah bikin bot namanya Alphilab. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran gimana caranya, mungkin gue akan pisah ya videonya untuk membahas setup dari awal gitu ya. Nah ini misalnya lagi-lagi misalnya halo, sekarang jam berapa misalnya, mudah-mudahan bisa jawab ya, maksudnya jawab dengan benar gitu ya jamnya. Sekarang jam 17.05 UTC, oke udah bener ya. Nah kalau kayak gitu apa bedanya dong dengan ChatGPT dengan Gemini gitu ya. Nah ini yang gue akan coba contohkan ya. Misalnya gue mau bikin prompt seperti ini, buatkan gitu ya dalam, coba gedein ya, dalam 1 menit ke depan ya, dalam 1 menit sekali deh, dalam 1 menit sekali 1 ide judul konten. Misalnya kita enter, jadi ekspektasinya adalah dia ngirimin selalu satu ide konten ya setiap 1 menit sekali gitu, jadi ada intervalnya gitu. Oke, dia bilang siap, udah diaktifkan, mulai sekarang kamu akan dapat 1 gitu kan, ide judul konten setiap 1 menit sekali. Nah ini setelah ditunggu 3 menit ada 3 judul berbeda ya. Ini kalau kita scroll ke bawah nih, abaikan nih double seperti ini. Sebenarnya ini ada 3 ya. Kalau kita cek di menit 021 dia ada
ngirim ini ya, ngoding biar nggak burn out. Di 0022 ngirim lagi nih, di 0023 dia ngirim judul ketiga gitu. Nah ini kalau penasaran gimana cara kerjanya, teman-teman bisa cek ke dashboard ya, ke dashboardnya si OpenClaw-nya, kemudian ke menu cron job gitu. Ini dia udah ngirim lagi ya. Oke. Nah ini di cron job ini harusnya teman-teman programmer atau teman-teman backend terutama tahu nih istilah namanya cron job ya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada jobs yang lagi aktif ya. Kita cek di sini judulnya bla bla bla. Setiap 1 menit promptnya kirimkan 1 ide judul bla 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 gitu ya. Nah ini udah otomatis dibuatkan oleh si OpenClaw-nya ya. Ini gua nggak bikin manual gitu ya. Jadi ini ketika gua nge-prompt di awal, otomatis di belakang layarnya si OpenClaw ngebikin job seperti ini. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang gimana-gimana ya. Cron job ini teknologi yang udah lama ada gitu ya. Jadi simpelnya dia cuma nyimpen jobs gitu ya. Ketika setiap 1 menit sekali, ini kebetulan ininya jadwalnya, ya nanti dia akan ngirimin ke agent AI-nya menggunakan prompt seperti ini gitu ya. Yang mana nanti hasilnya dikirimkan ke channel Telegram gitu. Jadi kurang lebih behind the scene atau cara kerjanya seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita mau hentikan ya bilang aja hentikan gitu ya. Hentikan sekarang gitu kan. Sebenarnya kita bisa sih di sini ya, di sini kita bisa hapus gitu. Tapi kita bisa perintahkan itu melalui chatbot gitu. Oke, ini udah nonaktif. Kalau kita cek di dashboardnya tadi harusnya udah nonaktif juga ya. Ya, udah nggak ada yang aktif tuh, ya kan? Oke, tadi kan kita udah demoin secara simple aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, sebenarnya OpenClaw ini bisa apa aja? Ya ini kalau kita cek di sini, sebenarnya ada banyak ya. Dia bisa support berbagai integrasi ke aplikasi-aplikasi yang populer gitu ya. Kayak misalkan untuk chat nggak sebatas Telegram aja ya. Ini bisa Discord, bisa Slack, bisa e-message, bisa apa mungkin nih kerjaan Microsoft Teams gitu ya. Kemudian untuk AI modelsnya nggak cuma OpenAI, teman-teman bisa konekin ke Grok, ke DeepSeek gitu kan, ke Perplexity dan Ollama mungkin dan model AI yang lainnya. Nah kemudian mungkin yang akan sering dipakai atau diintegrasikan ya ini ya tools productivity ya kayak Notion, Apple Reminders, Trello gitu ya dan lain-lain. Kalau misalnya musik dan audio jujur gue nggak kebayang ya ide workflow apa yang bisa dipakai untuk ini. Smart home juga gue belum kebayang ya apakah bisa kita setup rumah kita berdasarkan situasi tertentu, gue nggak tahu. Ini masih oke lah tools automation. Ini mungkin Gmail ya. Gmail ini gue sih nggak berani untuk menghubungkan ke email utama ya. Jadi ini terkait privacy lagi-lagi. Gue agak ngeri meskipun sebenarnya dia nggak akan melakukan macam-macam di luar yang kita minta sebelumnya sih harusnya ya. Platform, oh ya ini terkait tadi kan kita pakainya Linux ya, gue nginstal di VPS berbasis Linux. Jadi sebenarnya nggak cuma Linux ya, teman-teman bisa install di Mac OS, di HP, di iOS, Android ya, dan juga bisa di Windows gitu. Oke, kesimpulannya OpenClaw ini jujur gue menarik ya. Gue tertarik banget sama dia gitu ya dibanding sebelumnya yang ngetrend N8N misalnya. Meskipun punya kelebihan kekurangan masing-masing lah ya. Intinya sih kalau misalnya teman-teman punya workflow tertentu dan ingin diautomasi gitu ya, ini bisa dilakukan oleh tadi N8N ya. Dan juga bisa pakai ini OpenClaw ini. Perbedaannya mungkin kalau si N8N itu kan dia berbasis notes ya. Jadi kita perlu gambar dulu tuh workflow-nya pakai notes gitu ya. Nah, kalau OpenClaw ini kita nggak perlu. Kita cukup nge-prompt aja gitu. Kita minta dia workflow-nya A, B, C, D gitu ya. Ya udah dia yang akan melakukan automasi di belakang gitu. Jadi jauh lebih simple dibanding kalau misalnya kita teman-teman pakai N8N misalnya ya. Meskipun N8N tentu punya kelebihannya ya. Jadi secara workflow-nya teman-teman yang buat sendiri, jadi ya lebih settle lah, lebih terkontrol gitu untuk workflow-nya.
Nah, kemudian terkait instalasi ya, lagi-lagi kalau gue tidak merekomendasikan teman-teman menginstal ini di komputer utama teman-teman. Meskipun sebenarnya ya, kalau kita cek tadi kan dia itu berupa cron jobs ya. Jadi harusnya dia itu berjalan di belakang, tapi tetap kita bisa kontrol gitu. Jadi nggak yang sesuatu dia tanam di laptop, terus dia bisa seenaknya dengan komputer kita. Menurut gue sih nggak selebay itu ya harusnya. Tapi tetap aja gue tetap ada kekhawatiran sih. Misalkan kalau gue disuruh minta konekin ke Gmail, gue nggak akan mengkonekkan ke akun Gmail utama gue sih. Mungkin gue akan bikin akun baru gitu ya, untuk ya jembatan lah antara akun Gmail utama gue ke si Open Cloud-nya gitu. Dan terakhir sih gue punya ide banyak banget di kepala sih yang pengen gue implementasikan. Yang mudah-mudahan dari ide-ide tersebut gue juga bisa bikin untuk video berikutnya guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, itu sangat-sangat berarti buat gue ya. Jangan lupa komen juga kalau misalnya teman-teman punya pendapat terkait Open Cloud ini gitu.